Baik, yang pertama itu fonologi. Fonologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang suara atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi di sini dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama itu ada fonemik dan yang kedua ada fonetik. Fonemik di sini merupakan ilmu yang mengkaji tentang suara dengan memikirkan maknanya. Yang kedua itu ada fonetik. Fonetik di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang suara tanpa memikirkan maknanya. Di sini ada fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana atau proses dari penutur akan menghasilkan suara. Yang kedua yaitu akustis. Akustis di sini merupakan getaran gelombang yang akan menyampaikan atau menyerukan suara penutur ke pendengar. Yang ketiga yaitu audiostoris, yaitu proses mendengar si pendengar dari suara yang dihasilkan oleh penutur. Yang kedua yaitu ada morfologi. Morfologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata. Di sini ada bagian morfologi. Yang pertama itu ada kata. Kata sendiri merupakan gabungan dari beberapa huruf yang nantinya akan memiliki makna sendiri. Yang kedua yaitu ada morfem. Morfem di sini merupakan unit terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi dan nantinya akan memiliki makna sendiri. Morfem dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat di sini merupakan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus memiliki kata dasar atau kata selanjutnya. Seperti yang kedua itu ada morfem bebas. Morfem bebas di sini merupakan morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti pakai, lari, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada alomorf dan morf. Alomorf di sini merupakan variasi imbuhan yang imbuhan dan kata dasarnya akan melebur. Seperti halnya bekerja. Bekerja di sini merupakan imbuhan ber dan kerja. Dan juga sedangkan morf di sini merupakan variasi imbuhan yang kata dasar dan imbuhannya tidak berubah atau tetap. Seperti halnya imbuhan ber dan kata dasar lari, berlari. Yang ketiga yaitu ada sintaksis. Sintaksis di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat. Struktur kalimat yang paling kecil yaitu ada kata. Kata sendiri merupakan gabungan dari beberapa huruf yang nantinya akan memiliki makna sendiri. Yang kedua yaitu ada frasa. Frasa di sini merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non predikat. Yang ketiga itu ada klausa. Klausa di sini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat predikat. Contoh yang keempat yaitu ada kalimat. Kalimat di sini merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri dan bisa terdiri dari ketiganya ini. Yang bisa terdiri dari ketiganya ini. Dan biasanya kalimat di sini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang diakhiri dengan tanda baca. Minimal dari pembuatan kalimat di sini yaitu dari subjek dan predikat. Yang keempat yaitu ada semantik. Semantik di sini merupakan ilmu yang mempelajari makna kata pada tulisan. Di sini ada tiga unsurnya. Yang pertama itu ada konsep. Konsep di sini merupakan pemikiran kita akan suatu hal. Sedangkan simbol di sini bisa berupa tulisan, gambar, dan juga emoji. Sedangkan objek di sini merupakan wujud nyata dari konsep yang sudah kita pikirkan. Dari konsep kepada simbol di sini memiliki garis yang lurus. Karena ketika misalnya kita memikirkan konsep kursi dan ketika kita melihat simbol berupa tulisan di sini kursi, berarti benar atau menyatu dari konsep kepada simbol. Begitu juga kepada konsep kepada objek. Ketika kita memikirkan kursi dan kita melihat kursi bahwasanya kursi itu kursi kayu, berarti benar konsep di sini sesuai dengan objek yang kita lihat yaitu kursi kayu. Kenapa simbol kepada objek di sini garisnya putus? Karena setiap pemikiran seseorang atau simbol seseorang di sini memiliki perbedaan. Di orang pertama memikirkan bahwasanya kursi di sini merupakan kursi kayu yang bisa kita duduki. Dan juga pada orang kedua bisa saja memikirkan bahwasanya kursi di sini merupakan kursi jabatan, seperti halnya kursi jabatan presiden. Yaitu ada pragmatik. Pragmatik di sini merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna pada lisan atau secara langsung. Di sini ada tindak tutur. Tindak tutur di sini merupakan ujaran yang dikatakan oleh penutur kepada si pendengar. Seperti halnya kita melakukan janji. Yang kedua yaitu ada implikatur. Implikatur di sini merupakan ujaran yang terkandung di dalam suatu kalimat yang tidak dikatakan secara langsung. Contoh halnya ada seorang anak yang batuk dan bapaknya di sini bilang terus makan es. Nah, yang ketiga itu ada proposisi. Proposisi di sini merupakan peranggapan yang tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dibenarkan. Contoh halnya yang keempat itu ada diksis, yaitu penunjuk. Seperti halnya persona. Persona di sini menunjukkan seperti kata ganti orang seperti dia, aku, kamu, dan mereka dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tempat. Tempat di sini contohnya yaitu di sana, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada waktu. Waktu di sini bisa contohnya seperti kemarin, besok, lusa, dan lain sebagainya.